Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Perencanaan Sistem Elektronika dengan tugas yaitu perancangan alat safety kitchen room dengan dosen pengapu yaitu Bapak Mauludi. Saya Muhammad Irfan dan teman saya Wahyu Gama Tene akan mempresentasikan rancangan alat safety kitchen room. Yang pertama yaitu latar belakang mengapa kita membuat alat safety kitchen room ini, yaitu yang pertama adalah sering terjadinya kebocoran gas pada tabung kompor gas yang kurang bagus. Jadi setelah kita melihat-lihat di masyarakat yang ada, mengapa sering terjadinya gas bocor, itu karena kurangnya indera penciuman manusia juga. Dalam hal ini hidung kita masih kurang peka atau mungkin sedang ada penyakit flu atau yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya adalah terlalu banyaknya listrik yang digunakan pada ruangan tersebut yang dapat mengakibatkan arus pendek listrik atau shock listrik. Jadi ini sering terjadi di mana kita banyak sekali menghubungkan steker ya pada satu terminal. Nah itu pada dasarnya itu tidak boleh dan membahayakan. Yang terakhir adalah latar belakangnya adalah pelayan pengguna yang sering terjadi seperti rice cooker atau microwave yang tidak jatuh dalam waktu yang sangat panjang. Jadi jikalau alat-alat elektronika khususnya rice cooker atau microwave ini jika tidak dicabut dalam jangka waktu panjang, maka akan menyebabkan konsleting. Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya itu. Kemudian akan menyebabkan kebakaran juga. Nah, di sini latar belakang dari semua ini adalah yang membuat kita untuk merancang safety kitchen room ini. Dan selanjutnya tujuan kami adalah agar dapat monitoring kebocoran gas dan dapat memberikan notifikasi kepada pengguna di mana saja dan kapan saja. Jadi kita bisa memonitoring melalui HP, melalui HP, handphone di mana saja dan kapan saja, asalkan itu terkonek oleh WiFi pada alat tersebut. Kemudian agar dapat meminimalisir terjadinya kebakaran dari kebocoran gas. Kemudian selanjutnya adalah monitoring tingkat kesehatan udara di ruangan dapur, kemudian monitoring suhu dan kelembaban pada ruangan dapur, kemudian mengendalikan fan untuk membuang gas kebocoran pada ruang dapur. Nah ini kalau misalkan kebocoran gas, nah itu penanggulannya gimana? Nah, di sini kita tambahkan fan atau sebagai exhaust agar udara atau gas yang ada di dalam dapur itu bisa keluar melalui exhaust tersebut. Kemudian hipotesis yang pertama adalah monitoring kualitas udara dengan aplikasi Blink sangat berguna untuk mengetahui beberapa kadar gas metana yang terkandung pada ruangan dapur apabila ada kebocoran gas. Kemudian kedua adalah pengujian alat ini dengan korek gas jenis gas yang sama dan kadar yang sudah ditentukan untuk level kebocoran gas, yaitu di atas 500 ppm atau part per million. Kemudian alat dan bahan. Ini yang pertama, ini adalah controlnya, yaitu node MCU atau bisa disebut WMOS D1. Ini merupakan sebuah open source dari platform IoT dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman LUA untuk membantu dalam membuat prototipe produk IoT. Perkembangan ini didasarkan pada modul ESP8266 yang mengintegrasikan GPIO, PWM atau Pulse Modulation, I2C, sumber yang satu wire, and ADC, analog to digital converter, semua dalam satu port. Jadi dalam satu port ini terdapat berbagai macam fitur ya. Kemudian ini adalah spesifikasinya. Yang pertama, port ini berbasis ESP8266 serial Wi-Fi SoC single on chip dengan onboard USB to TTL ya. Wireless yang digunakan yaitu II 802.11b /G/N, kemudian memiliki 2 tangkapan kapasitor dengan kapasitas 10 mikrofarad dan 10 mikrofarad, kemudian 3,3 volt LDO regulator, kemudian blue LED sebagai indikator, kemudian CP2102 USB to UART bridge, kemudian tombol reset, port USB dan tombol flash. Kemudian terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 kali ADC channel, dan pin RX dan TX.
kemudian 3 pin ground, kemudian S2 dan S3 dan S2 sebagai pin GPIO 4, kemudian S1 MOSI, master output slave input, yaitu jalur data dari master yang masuk ke dalam slave, kemudian SC dan CMD dan SC, kemudian S0 MISO atau master input slave input, yaitu jalur data yang keluar dari slave dan masuk ke dalam master. Kemudian SK yang merupakan SCLK dari master slave yang berfungsi sebagai clock, kemudian pin V input sebagai masuk gagan, kemudian built-in 32 bit MCU, dan ini merupakan arsiteknya pin-pinnya yang sebelah kiri ini. Ini ada ADC 0 dengan pin namanya A0, kemudian reserved ada memiliki 2 pin, kemudian ini GPIO 10, GPIO 9, kemudian MOSI, CS, MISO, SCLK, kemudian ini pin ground, kemudian ini pin 3,3 volt, kemudian ini IN, RST, ground, dan V input. Kemudian untuk sebelah kanan ada ini pin GPIO 16 atau user untuk membangunkan. Kemudian di GPIO 0 di GPIO 5, GPIO 4, GPIO 0 atau flash. Kemudian ini ada transmitter TX D1. Kemudian ada pin 3,3 volt, kemudian ada ground lagi. Kemudian ini ada GPIO 14 sampai 14, 12, 13, dan 15. Kemudian ini ada di sampingnya lagi bisa digunakan sebagai H-clock, MISO, kemudian MOSI, dan HCS. Kemudian terakhir ada ground kembali, kemudian 3,3 volt, pin 3,3 volt. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah modul relay. Modul relay ini kita memakai modul relay yang 2 channel. Jadi modul ini dalam arti umumnya adalah sebuah saklar magnet di mana berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik. Prinsipnya secara umumnya sama dengan kontaktor magnet, yaitu berdasarkan kemagnetan yang dihasilkan oleh kumparan koil. Jika kumparan koil tersebut diberi arus listrik, kemudian ketika mendapat energi listrik akan timbul gaya elektromagnet yang akan menarik armatur yang berpegas dan kontak akan tertutup. Di sini kita menggunakan 2 channel, dan di sini ada indikator LED yang akan berwarna merah jikalau alat ini bekerja. Kemudian selanjutnya ada Arduino IDE. IDE atau Integrated Development Environment yang diperuntukkan untuk membuat perintah atau software melakukan pengecekan kesalahan, kompilasi, upload program, dan menguji hasil kerja Arduino melalui serial monitor. Ya, ini lambang corporate-nya seperti Arduino. Kemudian Arduino IDE ini memiliki toolbars IDE yang memiliki akses instan ke fungsi-fungsi yang penting. Yaitu pertama ada tombol verify, upload, news, open, save, dan stop. Jadi di sini ada ya main buttonnya, main bars ini. Jadi tombol verify untuk mengkompilasi program yang saat ini dikerjakan, kemudian tombol upload untuk mengkompilasi program dan mengupload ke papan Arduino atau Node MCU, papan Arduino mana aja bisa. Kemudian tombol news yaitu untuk menciptakan lembar kerja baru, kemudian tombol open untuk membuka program yang ada di file system, kemudian tombol save untuk menyimpan program yang kita kerjakan, kemudian tombol stop untuk mematikan serial monitor yang sedang dijalankan. Selanjutnya adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 ini yaitu sensor digital yang harganya juga cukup rendah. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai sensor suhu dan kelembaban. Sensor ini dapat dihubungkan dengan microcontroller seperti Arduino, Raspberry, dan MCU untuk mengelembapan dan suhu secara instan. Kisaran suhu DHT11 adalah 0 hingga 50 derajat Celcius dengan akurasi 2 derajat. Kisaran kelembaban sensor ini dapat dicari. Sensor ini dapat dari 20 hingga 80% dengan akurasi 5%. Kemudian tingkat pengambilan sampel sensornya adalah 1 Hz, yaitu memberi 1 bacaan dalam setiap detik.
Kemudian di atas sebelah sini berukuran kecil dengan tegangan operasi 3 hingga 5 volt. Arus maksimum yang digunakan adalah 2,5 mA. Ini ada pin di sini apa namanya DHT11 ini memiliki beberapa pin. Yang pertama ada ground di sini, grounding. Ini tampak posisi terlentang ini depan. Nah, ini adalah penampakan di atas sebelas yang ada di dalam ini setelah dicoba. Memiliki 4 pin yaitu VCC, grounding, pin data, dan pin tidak terhubung. Nah, ini pin tidak terhubung ada ini NC. Kemudian memiliki sebuah resistor pull up dengan kilo ohm hingga 10 kilo ohm yang disediakan untuk komunikasi antara sensor dan microcontroller. Jadi di dalamnya ada resistor di dalamnya. Ini grounding, kemudian yang ini data yang kita masukkan ke dalam node MCU, kemudian ini adalah VCC yang dibuat kepada power. Kemudian ini penampakan dari depan, ini ada VCC data, ini ada yang tidak terhubung dan ini grounding. Ini ada penampakan dari DHT11 internal sirkuitnya ada di dalamnya. Jadi di dalam apa plastik biru ini ada ini sensor. Kemudian selanjutnya adalah sensor MQ135. Nah, sensor MQ135 ini adalah sensor yang monitoring kualitas udara untuk mendeteksi gas amonia, ONH3, natrium dioksida, alkohol atau etanol, benzena, karbon dioksida, gas belerang atau sulfur, kemudian asap atau gas-gas yang lain di udara. Kemudian sensor ini melaporkan hasil deteksi kualitas udara berupa perubahan nilai resistansi analog di pin keluarannya. Pin keluar ini bisa disambungkan dengan pin A6 ADC atau analog to digital converter di microcontroller atau pin analog input microcontroller yang menambahkan satu buah resistor saja yang berfungsi sebagai pembagi tegangan atau voltage amplifier. Ini penampakannya. Nah, ini ada konfigurasi pin memakai tegangan bekerja pada tegangan 3,3 volt sampai 5 volt. Kemudian di bawahnya ini ada pin grounding. Kemudian ini ada pin digital out. Nah, ini adalah pin analog out. Jadi kita bisa memakai dua pin, pilih salah satu apakah kita akan menggunakan pin analog atau pin digital. Kalau kita menggunakan pin analog, maka yang kita hubungkan ke microcontroller adalah port analog. Kalau digital, maka kita harus menghubungkannya ke port digital. Kemudian selanjutnya adalah buzzer. Buzzer ini bekerja pada tegangan 5 volt, kemudian memiliki tingkat penyaringan suara sebesar 87 desibel, kemudian sangat cocok apabila diterapkan pada sistem keamanan bangunan seperti akses kontrol, mesin industri, dan lain sebagainya. Ini spesifikasinya adalah bekerja pada tegangan 5 volt, kemudian konsumsi arus ada 30 mA, kemudian tingkat kenyaringan suaranya yaitu 87 desibel, kemudian frekuensi resonansi berada pada 2600 Hz, kemudian temperatur kerja berada pada minus 20 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius, kemudian memiliki dimensi 12 kali 7,5 mm, kemudian memiliki berat yaitu 1,61 gram. Ini gambarnya seperti ini. Kemudian selanjutnya alat dan bahan penunjang lainnya. Ya di sini tidak ada banyak sekali alat penunjang lainnya mulai dari PCB, kemudian papan feedboard, kemudian ini ada minyak solder atau apa ini? Solvet ya. Kemudian ini adalah kabel jumper, sesuai kabel jumper. Kemudian ya ada avometer digital maupun analog. Kemudian salah satu lagi yang terpenting yaitu adalah solder. Satu lagi ada timah solder ya. Timah solder ini solder dan timah solder satu kesatuan. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Wahyu Gambel. Dipersilahkan. Terima kasih Bang Irfan. Selanjutnya saya akan menjelaskan
blok diagram yang kami gunakan dalam menerapkan smart kitchen room ini. Pada blok diagram di sini dijelaskan untuk sensor DHT11 yaitu digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. Sensor MQ135 kita gunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan menentukan nilai kualitas udara pada ruangan. Ya, untuk relay itu kita gunakan untuk memutus atau menghubungkan arus listrik, perangkat atau alat pada ruangan tersebut, seperti fan dan juga stop kontak. Dan buzzer kita gunakan sebagai indikator atau alarm untuk kebocoran gas. Kemudian untuk mikrokontrolernya kita di sini menggunakan Node MCU atau WMOS D1 yang berfungsi sebagai pengelola input dan output sekaligus mengirim data ke website melalui Wi-Fi atau internet. Dan untuk button-button yang kita gunakan di sini berada pada aplikasi Blink. Yang pertama button yang berfungsi untuk mengendalikan relay channel 1 dan button yang kedua sini berfungsi untuk mengendalikan relay channel 2. Oke, next. Oke, ini dulu deh, sebentar. Sebentar, balik lagi. Nah, ini di sini ada gambar ini ya, flowchart-nya ya. Coba saya jelasin dulu. Ini flowchart-nya di sini ada kita menggunakan beberapa sensor dari mulai program, kemudian setup sensor, dan relay serta buzzer. Nah, dari buzzer di sini mengirimkan hasil sensornya itu ke website atau ke server Blink, dan kemudian server Blink menampilkan data pada sensor pada halaman dashboard atau UI atau user interface di aplikasi Blink. Lalu aplikasi Blink juga dapat mengirim data ke Node MCU atau WMOS yang kita gunakan, dan kemudian selanjutnya WMOS atau Node MCU menerima data dari Blink, server Blink sebagai berikut, yaitu ketika button SC atau stop kontak ini dipencet dalam posisi switch on, maka Node MCU akan menerima data dari website dan menyalakan relay channel 1. Dan sebaliknya, jika switch diubah ke dalam kondisi off, maka Node MCU menerima data dari website dan relay 1 akan dimatikan. Begitu juga dengan button yang satunya lagi. Untuk relay kedua, ketika switch on, maka relay 2 on. Ketika switch off, maka relay 2 off. Kemudian terus seperti itu, dia masuk ke void loop selama 1 detik. Setiap 1 detik dia mengulang program ini. Dan kemudian sampai dengan stop atau perangkat dimatikan. Oke, untuk next. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada gambar rangkaian. Nah, ini untuk wiring diagram yang kita gunakan. Di sini ada sensor DHT11, di mana koneksinya di sini pengkabelannya kabel merah yaitu GND dihubungkan ke GND pada Node MCU. Yang kabel merah terhubung ke VS atau 5 volt pada Node MCU. Dan kabel kuning terhubung ke D6 pada Node MCU. Sedangkan untuk sensor MQ135 di sini terhubung ke pin A0 pada Node MCU. Dan untuk modul relay di sini kita menggunakan 2 relay. Yang pertama relay channel 1 dihubungkan ke data 0 dan relay channel 2 dihubungkan ke data 3. Dan kemudian pada pin buzzer di sini untuk GND-nya dihubungkan sama dengan yang lainnya, dan ICC-nya di sini positifnya dihubungkan ke pin D7. Oke, next. Nah, berikut penjelasan sedikit tentang program Smart Kitchen Room. Nah, di sini kita menggunakan beberapa library. Nah, di sini ada library SP8266, Blink Simple, MQ135, SPI, Wire, DHT, dan lain-lainnya. Nah, pada library ini kami menggunakannya untuk membaca sekaligus menghubungkan Node MCU ke server Blink, sekaligus membaca nilai-nilai sensor dari DHT11 dan juga MQ135 ke dalam bentuk yang sudah diterjemahkan, yaitu nilai ppm dan juga nilai derajat Celcius dan juga persen dalam kelembapan.
Nah, di sini ada autentikasi token. Nah, autentikasi token ini digunakan untuk menghubungkan perangkat dengan server Node MCU. Kemudian ada SSD dan password. Di sini digunakan untuk menghubungkan device dengan WiFi lokal atau WiFi yang ada di rumah yang terhubung ke internet agar dapat berkoneksi atau berkomunikasi dengan server Blink. Kemudian juga di sini ada DHT pin. Di sini kita mendefinisikan beberapa pin, yaitu untuk DHT tipe itu sendiri kita menggunakan DHT 11. DHT pin kita menggunakan DHT pin pada D6, kita definisikan ke DHT pin. Dan pin D0 kita definisikan sebagai relay on, D5 relay light, D3 relay bridge, dan D4 relay open. Dan untuk buzzer alarm pada D7. Integer alarm status itu digunakan untuk alert atau notifikasi pada aplikasi Blink. Nah, kita masuk ke void setup. Pada void setup di sini kita menggunakan beberapa ini. Di sini ada serial begin dengan baud rate 11.5200 untuk serial komunikasinya, untuk penampilan di serial monitor, dan DHT begin dan Blink begin. Di sini digunakan untuk menjalankan library yang ada pada library Arduino IDE. Nah, kemudian pin mode di sini kita menggunakan beberapa pin yang sudah kita definisikan sebelumnya menjadi pin output. Dan begitu pula buzzer alarm yang sudah kita definisikan sebagai integer, yaitu untuk mengendalikan untuk setup awal, yaitu kondisi awal pada device untuk mematikan atau menghidupkan device pada kondisi awal. Coba next. Nah, pada void loop di sini dijelaskan untuk Blink Room. Di sini untuk menjalankan library atau program-program yang ada di library Blink. Lalu di sini ada MQ135 gas sensor. Di sini kita menggunakan suatu inisialisasi untuk mendapatkan nilai sensor yang dalam bentuk ppm pada pin A0 pada Node MCU. Dan kita menjadikannya nilai sebagai float. Dan kita definisikan sebagai air quality. Dan untuk nilai temperatur dan humidity juga kita definisikan sebagai T dan H. Ada alarm status di sini mengikuti digital rate pada buzzer. Nah, apabila buzzer menyala, maka alarm status akan memberikan alert pada notifikasi Blink untuk menampilkan tulisan. Nah, di sini kita ada beberapa kondisi, yaitu ada if air quality di atas 150. Jadi kita tidak menggunakan 500 ppm karena terlalu banyak gas yang bocor. Kita menggunakan 150 ppm untuk batasan paling minimumnya. Jadi untuk kualitas udara ketika di atas 150 ppm itu sudah mendeteksi kebocoran gas dan memberikan perintah kepada device untuk menyalakan alarm dan menyalakan kipas exhaust. Nah, selain itu, kecuali dari 150 ppm atau di bawah 150 ppm, maka digital rate memerintahkan pada device untuk mematikan alarm dan juga mematikan kipas exhaust. Kemudian di sini kita menggunakan beberapa serial print untuk mengecek nilai hasil dari pembacaan sensor. Nah, terus untuk selanjutnya di sini ada Blink Virtual Wire. Di sini kita gunakan untuk mengirim data sensor ke aplikasi Blink dengan menginisialisasikan nilai-nilai sensor ini ke dalam bentuk virtual, yaitu V1, V2, V3, dan V4. Untuk temperatur kita definisikan sebagai V1, humidity kita definisikan sebagai V2, air quality menjadi V3, dan alarm status menjadi V4. Selanjutnya. Next. Nah, berikut hasil pengujian alat. Nah, ini alat yang telah kami rakit menggunakan breadboard dan alat yang masih untuk sebagai percobaan. Dan di sampingnya di sini ada aplikasi Blinknya yang menampilkan derajat Celcius, kelembapan,
Dan di sini ada alertnya untuk notifikasi, dan ppm di sini untuk kualitas udaranya, dan beberapa tombol yang digunakan untuk mengendalikan relay. Ya, next. Nah, berikut hasil pengujian alat. Nah, di samping sebelah kiri di sini ada suhu, kelembapan, dan juga sensor gas. Nah, untuk yang pertama di sini kita pengujian sensor gas, yaitu ketika sensor gas dalam keadaan normal atau dalam keadaan tidak terbaca gas yang bocor. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini terlihat jelas perbedaannya, yaitu gas terdeteksi, maka sensor air quality segera mengirim ke server Blink dengan nilai ppm di atas 299 atau di atas 150 ppm dan memberikan notifikasi alarm yaitu gas terdeteksi. Ya, berikutnya. Nah, untuk hasil pengujian yang pertama di sini kan ada beberapa indikator yang kita gunakan. Dan ketika pencemaran udaranya itu dengan ppm, nilai ppm-nya di atas 0 sampai dengan 50, itu masih dalam keadaan suhu ruangan normal, yaitu alarm color green. Nah, pada pencemaran udara 50 sampai 150 ppm, suhu ruangan masih normal dengan buzzer mati dan alarm color juga green. Dan untuk kadar pencemaran di atas 150, yaitu sudah terdeteksi adanya gas-gas beracun, maka buzzer akan hidup dan relay 1, yaitu relay untuk kipas exhaust, menyala dengan alarm notifikasi warna merah. Oke, next. Nah, berikut pengujian alat sensor DHT11 terhadap api yang didekatkan kepada sensor. Nah, ini ada 20 data yang diambil secara berurutan. Yang data 1 sampai ke 10 di sini adalah data ketika sensor tidak didekatkan dengan api, dan yang data dari nomor 11 sampai ke 20 di sini adalah sensor ketika didekatkan dengan api. Maka sensor akan mendeteksi panas pada ruangan tersebut. Oke, next. Oke, ini berikut pengujian untuk sensor MQ135 yang kami ambil dari pengetesan kebocoran gas menggunakan korek api. Nah, di sini ada data sebanyak 20 buah. Untuk data nomor 1 sampai dengan 10 terlihat jelas di sini kualitas udara yang ditampilkan yaitu sekitar 0,02 ppm atau sekitar 2 ppm sebenarnya. Ini sangat normal untuk ruangan yang tidak terjadi kebocoran atau ruangan yang normal. Dan untuk data dari nomor 11 sampai dengan 20 di sini sensor mendeteksi kebocoran, yaitu sensor dikenakan dengan gas yang dibocorkan ke depan sensor. Terlihat jelas di sini untuk data yang pertama diambil itu 0,5 ppm, yang sebenarnya ini masuk ke dalam kategori 540 ppm, tapi dalam berubah bentuknya menjadi desimal, menjadi float, jadi 0,54. Nah, jadi di sini terlihat jelas untuk lonjakan kenaikan kebocoran gasnya dari si sensor. Dan data ini diambil setiap detik dari sensornya. Setiap 5 detik. Ya, next. Sekian, terima kasih. Gimana? Semoga presentasi kami pada hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua, dan juga dapat berguna untuk lingkungan sekitar kita juga. Dengan adanya alat ini dapat membantu kita terhindar dari kecelakaan seperti kebakaran dan yang terjadi akibat adanya kebocoran gas ataupun korsleting listrik. Ya, terima kasih. Ada pesan Pak Irfan? Tidak ada ya? Oke. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.